wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan PTP. PTP itu apa sih? PTP adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi informasi tentang pilan. Jadi, kalau ada pilan baru dibuat atau diubah pada satu switch, switch lain bisa otomatis ikut memperbarui datanya. Dengan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang di setiap switch. Nah, di sini juga ada fungsi PTP, fungsi pilan trunking, protokol PTP mempermudah administrator dalam mengatur pilan pada banyak switch. Nah, yang kedua, menyebarkan informasi pilan secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan. Nah, yang ketiga, menjaga konsistensi pilan. PTP menyediakan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang pilan yang sama. Nah, yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan konfigurasi pilan antar switch. Nah, yang keempat, membantu menjaga kesamaan data pilan agar jaringan tetap teratur dan stabil. Dan yang kelima, membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Nah, di sini juga ada mode PTP. Adalah yang ke satu, server mode. Switch dapat membuat, mengubah, dan menghapus pilan. Semua perubahan pilan akan disimpan dan dikirim otomatis ke switch lain di dalam jaringan PTP. Mode ini biasanya digunakan sebagai pusat peraturan pilan. Nah, yang kedua ini ada client mode. Switch hanya menerima informasi pilan dari switch server. Pada mode ini, switch tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus pilan sendiri, sehingga dapat mengikuti konfigurasi dari server. Nah, yang ketiga, transparent mode. Switch tidak bisa menyimpan database pilan dari PTP, tetapi tetap meneruskan informasi PTP ke switch lain. Switch pada mode ini bisa membuat pilan sendiri, namun perubahan tersebut tidak dikirim ke switch lain melalui PTP. Nah, cara kerja PTP, cara kerja pilan trunking protocol atau PTP adalah saat satu switch dalam mode server membuat atau mengubah pilan, informasi tersebut akan dikirim melalui jaringan trunk ke switch lain yang berada dalam domain PTP yang sama. Switch client kemudian menerima dan memperbarui data pilan secara otomatis sesuai informasi dari server. Dengan begitu, semua switch dalam jaringan memiliki konfigurasi pilan yang sama tanpa harus diatur satu persatu. Sedangkan switch transparent hanya meneruskan informasi tanpa menyimpan perubahan pilan dari server. Nah, di sini juga ada kelebihan PTP. Mempermudah manajemen pilan, PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola pilan dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Nah, yang kedua, menjaga konsistensi pilan. PTP memastikan bahwa semua pilan memiliki nama, ID, dan rentang pilan yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Nah, yang ketiga, mempercepat penyebaran pilan. PTP memungkinkan pilan baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Di sini juga ada kekurangan PTP. Kesalahan konfigurasi kesalahan konfigurasi pada satu switch dapat menyebarkan ke semua switch dalam jaringan. Yang kedua, jika database pilan terhapus atau rusak, konfigurasi pilan pada jaringan bisa ikut bermasalah. Nah, yang ketiga, membutuhkan domain PTP dan password yang sama agar switch dapat terhubung. Yang keempat, keamanan jaringan bisa terganggu jika ada switch asing yang masuk ke jaringan PTP. Nah, yang kelima, maaf ya teman-teman, pengelolaan jaringan menjadi lebih sulit jika jumlah switch terlalu banyak jika kompleks.
Nah, yang keenam, perubahan pilihan yang tidak sengaja dapat memengaruhi seluruh jaringan dengan cepat. Nah, segitu saja penjelasan dari aku. Kita langsung saja ke prakteknya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan 4 Swiss sebelum 4 Swiss. 1, 2, 3. Kita sambungkan dulu dengan kabel otomatis. Nah, sebelum ke konfigurasi PTP, di sini saya harus konfigurasi terang terlebih dahulu agar setiap switch ini bisa saling terhubung. Di sini saya akan memberi nama terlebih dahulu ke setiap switch sesuai urutan. Di sini mulai dari sampai 1, 1 sampai 4 kita masuk ke konfigurasi terang terlebih dahulu. Nah, kita sini kasih nama dulu. Di sini kita SW1 ya, misalkan kita di sini juga switch 2. Ini switch 3. Switch 3. Dan ini switch, maaf, switch 4. Nah, setelah itu kita masuk ke kita lakukan konfigurasi terang terlebih dahulu. Aduh, maaf. CLI and com interface FA01 ya, teman-teman. 1. Enter. Switch. Switch port mode terang. Kita lakukan pada switch yang kedua. Nol. Switch port mode terang. Kita sambungkan lagi pada interface FA02 and ya, teman-teman. Terus switch port mode terang. Sudah ya, teman-teman. Pada switch yang ketiga and com interface FA01 ya, kita switch port mode terang. Kita juga masukkan lagi interface FA0/2 kan switch port mode terang. Bentar. And com
interface EVA 0/berapa, maaf, 1 port mode switch port mode terang. Sudah ya teman-teman, kita tunggu sampai jauh. Nah, kalau begini, kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi PTP-nya langsung. Di sini kalian masuk ke switch yang pertama. Sebelum ke konfigurasi, bisa kita ingat pada teori sebelumnya, kalau misalkan PTP itu ada 3 mode. Yang pertama, mode server. Yang kedua, mode client. Yang ketiga, ada mode transparent. Pada switch yang pertama ini, saya akan menggunakan mode server. Kemudian, switch yang kedua, saya akan menggunakan mode transparent. Kemudian, switch yang ketiga, saya akan menggunakan mode client. Nah, pada switch yang keempat juga saya akan menggunakan mode client ya, teman-teman. Kita masuk ke mode server ya, server terlebih dahulu. Pada switch yang pertama, sebagai pusatnya, kita X. Kita masukkan PTP mode server. Kita masukkan PTP domain lab. Kita masukkan PTP password ya, teman-teman. 8888 misalnya. Enter. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut pada switch yang kedua. Kita X. PTP mode transparent. Transparent. Oh, maaf ya teman-teman. PTP mode transparent. Nah, sudah itu kita masukkan PTP domain lab. Setelah itu masukkan passwordnya lagi. Password 8888. Enter. Nah, kita masuk lagi ke mode client pada switch 3 dan switch 4. X PTP mode dan kita masukkan PTP domain lab. Kita masukkan passwordnya lagi. 8888. Bentar. Nah, kita lanjut ke PC yang keempat juga ya, teman. Switch yang keempat, maaf. X tapi PTP mode
client, kita PTP domain trip, masukkan password PTP password 8888, enter. Oke, di sini sudah kita konfigurasi PTP pada setiap Swiss dan berbeda mode. Kita coba pada server sebagai pengirim dan pusat datanya. Kita masuk ke Swiss 1, kita tuliskan VLAN 10. Kita masukkan name, misalkan VLAN 10 ya teman-teman. 10. VLAN 10 ya teman-teman. Terus kita masukkan VLAN 20 misalkan ya teman-teman. Lalu VLAN 20 name VLAN 20. Terus VLAN 30 name VLAN 30. Terus new show VLAN. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman dari VLAN 10 sampai 30 yang berstatus aktif ya teman-teman. Kita coba pada mode transparent ini. Kita show VLAN RIP. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, berstatusnya aktif. Pada mode transparent ini, dia tidak menyimpan konfigurasi karena seperti pada awal tadi, dia itu hanya untuk meneruskan PTP-nya saja. Jadi, dia itu tidak menyimpan. Jadi, di setiap tidak ada pilannya. Jadi, di sini tidak ada pilannya ya teman-teman. Kita masuk ke mode client. Show pilan. Pada mode klien, walaupun tadi kita tidak mengkonfigurasinya pada mode klien pada Swiss 3 ini, tetapi konfigurasi dari mode server itu pasti akan melewati ke transparent, lalu akan muncul ke klien ya teman-teman. Nah, segitu saja konfigurasi dari saya praktek pada modul 9 ini. Maaf bila ada kesalahan atau salah kata maupun apa saja gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi